Jadi misalkan harusnya 8 bulan kan berat bayi 2 kilo bun. Ini bayinya sudah hampir 2,5. Wow, gimana tuh? Hai. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama kami Elkori Family. Bersama saya Rizky Amalia dan Dr. Eko Setiawan, SPOG. hari ini kita mau bahas apa, Bi? Tentang Mengenai berat apa? badan janin kali ya. Berat badan janin. Oh, oke. Iya. Oh iya, benar-benar. Kemana ada yang nanya ya ke Abi ya? Dan ngasih tahu, "Dok, bahas dong tentang itu berat badan janin gitu. Gimana untuk ngegemukin dan ngurusinnya?" Ya. Gitu. Sekarang kita mau bahas apa dulu? Yang gemukin apa kurusin lagi? Dulu. Apa? Kita bisa bahas yang gemukin dulu, yang ngurusin dulu. Ngurusin dulu karena banyak yang nanya ya, Ya, karena banyak yang udah overweight ya. Karena ada beberapa pasien yang datang dengan bayinya sudah terlalu gemuk gitu. Terlalu gemuk, terlalu besar gitu. Terlalu besar. Oh. Padahal usia kehamilannya masih muda. Kan melahirkan itu mulai dari 37 minggu sampai 42 minggu. Optimalnya di 40 minggu. Berat badan bayi itu minimal dari 2,5 kg sampai 4 kilo kalau untuk melahirkan normal. Jadi kalau mimpi lahir normal atau goals lahir normal, jadi sebaiknya berat badannya antara 2,5 kg sampai di bawah 4 kilo pada saat usia 37 sampai 40. Kalau lebih mudah lagi lahirannya di antara 3 kilo saja. 2,5 kg sampai 3 kilo itu lebih mudah harusnya untuk melahirkan bayinya. Karena effort atau usaha mamilsnya untuk melahirkan bayinya jauh lebih kecil dibandingkan bayi yang di atas 3 kilo sampai 4 kilo. Nah ini banyak nih yang kejadian sudah kebesaran. Sorry. Itu berlaku nggak, Bi, kalau misalkan si mamilnya itu tinggi? Ya kalau tinggi gimana? Misalkan mamilnya itu tinggi 180 gitu kan. Ya. Panggulnya besar, berarti dia range-nya lebih besar? Ya, dia range-nya lebih besar. Itu dia bisa masuk dalam kategorinya ke bukan di Asia, Eropa atau Barat gitu. Karena definisi makrosomia atau bayi besar yang tidak boleh dilahirkan secara normal itu kalau Asia atau Indonesia itu 4 kilo bun. Di atas 4 kilo udah disebut makrosomia atau bayi besar. Jadi tidak boleh untuk lahir normal, harus sesar. Tapi kalau di Eropa atau di Barat karena postur badannya lebih tinggi, ketemu Bunda bilang 180, itu dia bisa sampai 4,5 kilo atau sampai 5 kilo. Jadi yang dibolehkan atau diizinkan untuk persalinan normalnya range-nya lebih tinggi. Gitu. Nah kalau Asia, Indonesia itu batasnya 4 kilo. Di atas 4 kilo udah disebut makrosomia atau bayi besar. Jadi tidak diindikasikan untuk persalinan normal. Nah bagaimana nih yang mau lahir normal tapi bayinya dari usia masuk 8 bulan 32 minggu udah besar. Jadi misalkan harusnya 8 bulan kan berat bayi 2 kilo bun. Ini bayinya sudah hampir 2,5. Wow, gimana tuh? Dari 32 minggu, dari 8 bulan ke 9 bulan kan 37 minggu tuh. Ada 5 minggu. Itu dalam waktu yang panjang banget. 5 minggu itu bisa naik terus tuh berat badannya. Jangan-jangan nanti masuk 37 minggu beratnya sudah di atas 3 kilo. Nah gimana kalau dia lahirannya di 40 minggu? Bukan di 37, bukan di 38, bukan di 39. Kalau dia lahirnya di 40 minggu, bisa-bisa bayinya di atas 4 kilo kan? Kalau 4 kilo ya otomatis gak bisa lahir normal. Jadi gimana cara menurunkan berat badan bayinya supaya tidak besar? Menurunkan berat badan bayinya supaya tidak besar? Iya. Oke, gimana emang? Nah jadi untuk menurunkan sebenarnya kita tidak menurunkan sih sebenarnya, tapi lebih ke arah menjaga supaya peningkatan beratnya tidak berlebihan. Jadi kalau menurunkan, Abi sih belum pernah baca jurnal bahwa ada cara menurunkan berat badan bayi. Tapi secara logika, jika mamsnya mengerem kalori yang diasupan pada bayinya, otomatis pertumbuhan beratnya bisa berkurang. Jadi sorry. Jadi kalau mamnya naik berat badan, bayinya itu kemungkinan besar. Secara normalnya dia akan ikut. Secara normal. Iya, secara alamiahnya normalnya peningkatan berat badan mamils akan bergaris lurus atau sebanding dengan peningkatan berat badan bayi.
Kalau momilnya malah turun Kalau BB-nya. mamilnya turun, BB-nya bayinya bahkan masih tetap meningkat apa bisa turun? biasanya dedenya tetap bisa meningkat. Oh. Walaupun mamsnya turun beratnya. Hmm. Kecuali mamsnya benar-benar kurang sekali. Kalau mamsnya kurang sekali, dedenya tidak bisa naik. Dia menetap, bahkan bisa turun malah. Gitu. Karena apa? Karena kalau dede bayi itu selama dia di dalam kandungan, dia seperti apa ya? Kayak benalu gitu loh, Bun. Dia akan sedot semua apa yang ada di induk semangnya gitu, di inangnya, di mammilsnya. Dia akan sedot semua potensi yang ada di mammals. Energi kalorinya, proteinnya, mineralnya. Jadi semua disedot oleh dede bayi. Dia nggak mau tahu mamsnya makan atau tidak makan, mamsnya mengkonsumsi apapun, dia akan sedot semua yang terbaik dari mammals, dia akan sedot. Jadi makanya mammals satu harus tetap memberikan kebutuhan yang baik untuk tubuhnya mammals, sehingga tubuh ini bisa diserap semua sumber energinya, sumber kalori dan sumber energi dan makanannya untuk dede bayinya. Nah begitu. Jadi untuk mengurangi berat badan bayi, satu yang harus dilakukan adalah pola Bukan hidup. mengurangi tapi Meredam. meredam. Nah, meredam atau menahan berat badannya makin naik. Itu adalah Satu adalah gaya hidupnya dirubah. Gaya hidup apa? Satu, mulai Makan. dari minum. minum. Momsnya harus mulai membiasakan minum air putih cukup, antara kurang lebih 2,5 liter sampai 3 liter Kalau per hari. kebanyakan dampaknya apa? Kalau kebanyakan juga nggak baik juga, karena menambah beban jantung untuk bekerja. Jadi Air ketuban kebanyakan? bukan. Nggak ngaruh? Dia tidak mempengaruhi. Kalau banyak, beban jantungnya yang bertambah. Beban jantung momilnya akan bertambah berat sehingga kerjanya dicapai. Gitu. Capek gitu, lelah. Capai. Ya. Nah, jadi minum cukup, sehingga kalau minum cukup, mamsnya itu kenyang kan. Jadi kebutuhan makannya akan juga teredam. Yang satu, minum air putih. Yang kedua, apa yang bisa dilakukan mams? Mamsnya bisa juga melakukan makan makanan yang berserat. Seratnya harus tinggi, seperti sayur-sayuran, Dos singkong tuh ya. buah-buahan. Kalau buah-buahan mah seratnya tinggi tapi dia manis, kalorinya juga tinggi. Ya. Ini sayuran kali ya? Sayuran juga boleh. Iya kayak dos singkong. Kalau daun singkong hati-hati, daun singkong kadang bisa membuat produksi ASI ya. Dia juga bisa merangsang produksi ASI kan ya? Iya emang. Iya kan daun singkong. Oh, bukan daun pepaya. Banyak sih, ada sayur daun kautuk atau daun pepaya bisa juga. Kangkung? Kangkung ya serat juga, boleh juga. Jadi sayur-sayuran itu bisa membuat, kan berkandung serat ya, bisa membuat mamsnya lebih cepat kenyang gitu, sehingga makannya bisa ngerem. Jadi yang berserat, baik itu dari buah-buahan yang seratnya tinggi seperti jeruk atau sayuran. Yang ketiga apa nih yang bisa melakukan mammals? Ngerem makan manis. Gula. Makan manis dan minum manis dibatasi, serta karbohidrat. Karbohidrat akan berubah jadi gula juga kan? Nasi, kentang, jagung, singkong, ubi, roti, donat, kue, kue tiaw, Indo. Pasta. Indo. Iya. Jadi itu bisa juga dibatasi dengan membatasi karbohidrat dan gula, kalorinya jadi terbatas, sehingga pertumbuhan beratnya juga bisa direm. Dibatasin maksudnya apa sih, Bi? Sorry. Dibatasin itu nggak boleh makan sama sekali atau porsinya dikurangin? Porsinya dikurangin. Jadi tadinya ini banyakin, misalkan kita makan mie ayam. Tadi kan kita makan mie ayam terus berarti mie-nya yang dikurangin, tapi sayuran sama ayamnya dimakan gitu kan? Ya, jadi gitu kan jadinya. Jadi porsi makan tuh gizi seimbang, Bun. Komposisi karbohidrat, lauk pauk, sayur mayur itu harus komposisinya pas, tidak berlebihan. Jadi tidak karbohidratnya lebih banyak daripada sayurannya, daripada lauknya. Jadi intinya adalah gizi seimbang. Jadi maksudnya membatasi, tidak berlebihan. Bukannya nggak boleh sama sekali. Bukan nggak boleh sama sekali. Seperti orang makan karbohidrat yang berlebih, contohnya yang Bunda sering bilang apa, nasi uduk ya. Nah, nasi ada kentangnya, ada bihunnya, ada sounnya. Nah, itu kan karbohidrat semua. Kelihatannya tuh lauk pauk, padahal itu adalah karbohidrat sama gitu. Pangkat 4, bukan pangkat 3 Iya lagi, kan? pangkat 4. Nah. Sama seperti makan nasi ditambah lagi kan. Cuman bentuknya aja berbeda-beda. Abis itu atau sayur jagung. Jagungnya juga kan karbohidrat. Nah,
atau habis itu ya ngemil donat, atau aduh lapar malam makan roti juga, padahal pagi, siang, sore sudah makan. Malam ngemil roti. Rotinya roti coklat. Iya. Jadi udah ada karbonya, udah ada gulanya lagi. Jadi batasi intake atau masukkan karbohidrat dan gula. Nah, itu yang ketiga ya. Yang keempat, mamsnya bisa melakukan senam Atau olahraga ya? atau olahraga. Dengan begitu, mams akan lebih banyak bergerak dan gerakan itu membutuh kalori. Jadi yang bertumpuk ini, si karbohidrat dan gula yang bertumpuk ini akan terpakai. Sama nggak kalau misalkan olahraga dengan kegiatan hari-hari kayak nyuci, ngurusin anak, itu bisa nggak Nah, itu mengeluarkan? bisa juga, itu akan menyerap juga menyerap juga kalori kan. Karena kan semua daily activity kita atau semua aktivitas kita membutuhkan energi. Jadi energi bisa diambil dari tadi gula gitu. Jadi kalau kurang energi, kurang bergerak, otomatis ya akan ditumpuk menjadi lemak. Kadar gulanya tinggi dalam darah, ngalir ke dede bayinya. Dede bayinya dapat asupan gula yang tinggi juga. Nah, gula akan dikonsumsi oleh dede di dalam tubuhnya, akan jadi lemak juga. Makanya berat badan bayinya juga bisa besar. Jadi harus stop atau batasi konsumsi gula dan karbohidrat. Kan dulu juga kan bunda ya disuruh kan oke, mau lahir mau normal. Oke. BB berat bayinya waktu kemarin Hana Manara pas lah gitu. Terus tapi kalau mau lahir normal harus diet tuh katanya gitu. Katanya di semester di bulan ke-6, 6 bulan gitu. Emang begitu ya? Memang harus udah mulai diet gitu di bulan ke-6, katanya ketika bulan ke-6 lebih susah meredamnya. Betul. Ya, jadi memang setelah kehamilan itu masuk 4 bulan, itu hormon hamil sudah mulai tenang, udah mulai melandai, mamsnya udah nggak ada keluhan mual muntah kan. Biasanya nafsu makannya akan keluar. Jadi sebenarnya udah mulai dari di atas 4 bulan. Nah, bayi itu mulai pembentukan organ semua sudah mulai terbentuk, dia hanya tinggal berkembang. Jadi dia mulai ngembang dan mematangkan organ-organnya. Jadi energi yang dibutuhkan untuk proses pembentukan organ sudah nggak kepakai, tapi hanya dipakai untuk pengembangan. Pengembangan otot, pengembangan tulang, pengembangan organ-organ, hanya dikembangkan. Otomatis penumpukan lemak pada bayinya bisa lebih tinggi. Makanya batasi konsumsi gulanya harus lebih strict setelah kehamilan di atas 4 bulan bahkan 6 bulan. 4-6 bulan tuh mulai belajar membatasi diet atau manis gitu. Nih, Bi, kan kemarin ada tuh kasus ya staf kita di USG lagi hamil di USG. Terus Abi bilang BB janinnya kecil itu tuh maksudnya kecil itu apakah tadinya gede terus udah gitu jadi ciut atau memang dia ketika kan kemarin minggu lalu katanya nggak ada keluhan itu kan, nggak ada bayinya kecil, tapi pas udah sebulan kemudian dia USG bayinya kecil, itu tuh bayinya menyusut, maksudnya kecil tuh bayi menyusut atau bayinya itu ketika 1 bulan itu naiknya cuma dikit gitu atau gimana sih sebenarnya? Atau si ibunya lebih kurus gitu atau gimana sih? Enggak, jadi gini. Jadi kan makanya pentingnya kontrol teratur. Misalkan di bawah 8 bulan, mams kontrol teratur 1 bulan sekali. Setelah 8 bulan, mam mulai kontrol merapet 2 minggu sekali. Setelah 9 bulan, mamsnya lebih kontrol lebih rapat lagi 1 minggu sekali. Tujuannya supaya pada saat fase-fase kontrol kita bisa melihat perkembangan diri bayinya. Jadi pada saat waktu masuk 4 bulan, beratnya 400 gram misalkan gitu. 5 bulan 500 gram, 6 bulan 600 gram, 7 bulan 1200 gram, 8 bulan 2 kilo, 9 bulan 2,5 kilo. Nah, pada saat fase-fase itu tujuannya untuk mengecek sesuai nggak. Nah, jika dikatakan pada saat misalkan waktu pas 6 bulan dia cocok tuh 6 bulan 600 gram. Berarti kan cocok nih bayinya. Pas masuk 7 bulan harusnya beratnya 1,2, kok nggak sesuai. Cuma 600 gram masih gitu. Masih 600 atau 700 gram. Artinya dari fase 6 bulan itu sampai 7 bulan, selama 1 bulan itu tidak ada perkembangan berat yang berarti. Oh, berarti bukan bayinya Bukan nyusut. Oh, bukan. oke. Karena Terus?
karena dia harusnya berkembang terus tapi ini kok stuck gitu. Itu banyak faktor yang bisa mengakibatkan itu, bisa kita bahas satu sesi tersendiri. Karena panjang banget Karena kali ya. panjang itu yang harus dibahas. Jadi intinya adalah pentingnya kontrol teratur untuk melihat perkembangan bayi. Jadi kan banyak dok takut di USG tiap bulan bahaya gitu-gitu, padahal Harusnya kita lakukan supaya kita bisa melihat perkembangannya. Kan goalsnya adalah pada saat dia 9 bulan minimal berat bayinya 2,5 kg. Jangan sampai begitu masuk 9 bulan beratnya kurang. Sedangkan waktunya udah mau melahirkan nih. Mules kan bisa terjadi kapan aja. Kalau dia tahu-tahu persalinan di bawah 2,5 kg, maksudnya ke dalam kasus BBLR. Apa itu? Berat bayi lahir rendah. Emang kenapa kalau bayinya rendah? Kalau bayi lahir dalam, kan organ udah matang nih. Iya, jika bayi lahir dengan berat yang kurang, itu akan menambah beban bayi di dunia. Satu, dengan dia kurus, dia akan mudah terjadi hipotermi, kedinginan bayinya. Karena tubuh itu kan mengandung lemak juga. Lemaknya itu membuat hangat bayinya juga. Kalau dia terlahir dalam keadaan lahir rendah, dia kedinginan, nanti bisa mudah terjadi hipotermi. Makanya masuk makanya masuk inkubator gitu. Dihangatkan supaya dia tetap bisa bertahan gitu. Makanya dengan kontrol teratur kita bisa ngecek berat badan perkembangannya bayi gitu. Berarti kebalikan dong, kalau bayinya gemuk jadi lebih mudah, nggak ngaruh. Di dunia kan kata Abi kan kalau lebih kurus dia lebih hipotermi. Berarti kalau lebih gemuk dia mengurangi hipotermi gitu malah. Oh iya dong, kalau kan makanya disebut bayi viabel atau bayi boleh lahir setelah beratnya di atas 2,5 kg. Itu namanya bayi viabel, umur di atas 37 dengan berat di atas 2,5 kg. Jadi kalau umur udah 37 berat masih di bawah 2,5 kg, push naikin dulu beratnya. Tapi sebelum belum naikin berat, kita harus cari sumbernya. Kenapa sih kok dia beratnya kurang? Apa karena asupannya yang kurang, atau jangan-jangan ada masalah pada dede bayinya yang mengakibatkan beratnya kurang gitu. Maksudnya kita bahas kan nanti ya, apa aja yang masalah dede bayi yang bisa menyebabkan dia kurang. Karena kayaknya banyak banget ya dia. Ya nggak banyak sih. Nggak banyak. Cuman ada beberapa kasus yang bisa terjadi mengakibatkan hal itu. Nah itu pembahasannya tersendiri. Untuk tadi kasus yang kita bahas yang sekarang itu kan masalah bagaimana mengurangi atau menambahkan mengurangi berat badan bayi supaya tidak berlebihan. Supaya targetnya begitu masuk 9 bulan berat badannya antara 2,5 kg maksimal 4 kilo. Ngaruh nggak Bi kalau misalkan kan gini ya Bi ya, katanya kalau anak pertama itu bisa 3 kilo, anak kedua tuh bisa lebih dari itu. Nah sebenarnya sih enggak juga sih. Sebenarnya pengaruhnya adalah kembali lagi kepada pola hidupnya. Tadi yang seperti Abi bahas tadi, 1 minumnya, 2 makan serat, 3 jadi nggak selalu ya? Nggak selalu. Jadi kalau kecuali pola makannya bertambah atau pola makannya nggak berubah. Misalkan waktu hamil pertama beratnya lahir 4 kilo. Apakah hamil kedua bisa 4 kilo lagi dok? Atau bisa lebih? Enggak juga. Semua itu bukan karena diturunkan. Saya ini emang sudah melahirkan bayi besar. Enggak juga. Kenapa rata-rata kalau yang pernah melahirkan bayi besar, yang kedua ketiganya besar-besar juga? Karena pada dasarnya pola hidupnya, pola makannya nggak berubah. Jadi pola makan dia sama. Waktu hamil pertama, hamil kedua, hamil ketiga ya sama, ya begitu gaya makannya dia. Jadi kalau dia nggak merubah gaya makannya, berat badannya akan sama. Bahkan kalau dia lebih rileks karena udah merasa hamil kedua ketiga, jadi nggak tegang lagi, nggak takut-takut, makannya lebih bablas. Akhirnya berat bayinya bisa lebih besar tuh. Yang pertama 3,5 kilo, yang kedua 3,7, yang ketiga 3,9. Tapi bener sih ya, kan waktu kemarin waktu Bunda hamil Nara anak kita yang kedua itu, kan ini baru tahu nih masa ini kan, ternyata nggak ngaruh tuh kalau anak pertama sama anak kedua, yang penting pola hidup kan. Iya, pola gitu. makannya. Pola makanan dari waktu Nara itu memang sama Hana itu kan waktu Nara itu naiknya lebih besar baby Bunda gitu. Tapi Bunda tetap jaga gitu. Jaga berat badan bayinya sama Bunda, walaupun baby Bunda lebih cepat naik gitu. Tapi tetap USG bayinya tetap misalnya dirutin dan dijaga gitu. Nah ternyata memang benar gitu, karena pengen goalsnya lahir normal, di Nara justru lebih cepat
bunda diet Iya. diet gitu. Jadi kalau misalkan Hana kan di umur 8 bulan baru diet karena bebenya Hana itu susah. Nah, tapi pas Nara pas 6 bulan udah mulai anaknya agak banyak gitu. Jadi bunda mulai dietnya di 6 bulan. Jadi akhirnya nggak ada mitos nama anak kedua lebih besar. Justru Nara lebih kecil karena mungkin dietnya lebih lebih cepat gitu. Jadi sebenarnya peningkatan berat badan bayi dan penurunannya juga moms yang menentukan. Iya. Jadi kuncinya adalah pada momsnya. Milsnya ini yang memegang kuncinya. Jadi sebenarnya mitos ya Bi. Kalau anak pertama gede, anak kedua tuh bisa pasti gede enggak juga. Mitos. Tergantung gitu. Jadi kembali lagi gaya hidup, pola makan itu sangat mempengaruhi. Oke. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bye. Bye.